Oke, kita ketemu lagi di video tentang data mining. Jadi di video yang berikutnya ini, di video yang kedua, kita bahas tentang salah satu task dari data mining, yaitu clustering. Ya, saya Bambang Purnomo Sidi akan memberikan penjelasan sampai selesai. Oke, di pembahasan kali ini ada beberapa agenda yang menunggu untuk dibahas. Yang pertama adalah pengertian clustering dan cluster analysis. Kita harus memahami pengertiannya dulu ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang manfaat serta penggunaan clustering gitu. Sehingga kemudian kalau kita sudah memahami, kira-kira nanti kita akan bisa melakukan proses clustering ini dan memberikan penjelasan dengan baik ke pihak yang memerlukan begitu. Kemudian ada teknik serta algoritma clustering. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini cuma akan kami list saja. Jadi beberapa teknik serta algoritma dengan tujuan sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa teknik dan algoritma ini sebenarnya tidak satu saja gitu. Sehingga kemudian ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Nah, opsi yang mana ini memang tidak ada kepastian yang mana yang paling baik gitu. Jadi memang harus melihat datanya seperti apa, kemudian penggunaannya bagaimana dan seterusnya, baru nanti kita akan melihat karakteristik masing-masing dan kemudian akan mengimplementasikan dengan menggunakan algoritma apa begitu. Karena algoritma satu dengan lainnya itu nantinya biasanya akan menghasilkan hal yang cukup berbeda dan tingkat kesulitannya juga berbeda-beda ya. Nah, di antara berbagai macam algoritma itu nanti kita akan konsentrasi ke satu saja yang disebut sebagai K-means clustering ya. Jadi nanti kita akan membicarakan K-means clustering itu secara overview umumnya seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan bahas algoritmanya secara khusus ya. Kalau K-means clustering itu seperti apa algoritmanya. Kemudian kita bahas juga penyiapan datanya ya. Karena data itu kan penting gitu ya. Ada GIGO atau garbage in garbage out. Kalau datanya baik, nanti kemudian hasilnya akan baik juga begitu. Jadi nanti kan akan kita bahas tentang penyiapan datanya ya. Kemudian nanti untuk implementasi ini nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu implementasi untuk manualnya. Jadi manual itu nanti akan kita berikan contoh yang cukup sederhana saja dengan tujuan bisa diberikan gambaran secara umum. Kalau perhitungan secara manual untuk yang K-means clustering itu nanti akan seperti apa begitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan Python untuk implementasi codingnya. Kita akan menggunakan beberapa pustaka yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian belakang di nomor 7 ya. Oke, berikutnya kita akan ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini kita akan bahas secara umum aja apa yang kita sebut sebagai clustering dan cluster analysis begitu ya. Nah, sebenarnya clustering ini mempunyai beberapa terminologi yang di beberapa buku mungkin menggunakan terminologi yang cukup berbeda-beda gitu. Tapi umumnya memang menggunakan istilah clustering ya. Jadi istilah clustering ini sering disamakan dengan istilah clustering analysis, cluster analysis ya. Kemudian ada data clustering, kemudian ada segmentation analysis, kemudian ada juga yang menyebutkan dengan istilah taxonomy analysis, kemudian ada istilah unsupervised classification ya. Ini terkait sebenarnya kalau unsupervised, kemudian ada yang supervised begitu ya. Kalau unsupervised ini biasanya memang digunakan untuk yang tanpa target begitu. Kalau misalnya supervised ini biasanya ada target tertentu gitu. Jadi misalnya kalau ada gambar seperti ini, kita nanti akan bisa menentukan ini apakah gambar kucing atau gambar anjing gitu ya. Nah, itu ada target tertentu gitu. Nah, target tertentu itu sifatnya
dependent variable gitu ya. Kalau seperti ini nanti kemudian data itu akan dilatih kemudian dengan menggunakan algoritma tertentu dan nanti ada hasil akhirnya targetnya. Targetnya apa? Targetnya contohnya seperti itu tadi. Kalau klasifikasi nanti ada oh ternyata image ini adalah image kucing gitu. Image ini ternyata adalah image anjing gitu. Nah, kalau yang clustering ini tidak seperti itu. Jadi dia masuk ke unsupervised. Kalau unsupervised itu cuma menampilkan saja, ya. Jadi tidak ada dependent variable. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, clustering ini merupakan task untuk mengelompokkan sekumpulan objek data ke dalam beberapa grup yang disebut sebagai cluster, ya. Berdasarkan kemiripan, sehingga tingkat keterhubungan antar data dalam cluster yang sama itu kuat, sedangkan dengan cluster yang berbeda lemah. Itu yang kita sebut sebagai clustering. Nah, clustering ini termasuk dalam kategori unsupervised learning, ya. Artinya kalau unsupervised learning ini datanya tanpa label, gitu ya. Kan beda kalau misalnya Anda punya data nanti akan melatih melatih komputer untuk mengenali image tertentu begitu ya. Nanti ada data seperti ini Anda kasih label anjing gitu, kalau seperti ini Anda kasih label kucing dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini nanti tidak ada label ya. Fungsionalitasnya ini digunakan untuk menemukan pola ya. Jadi polanya seperti apa, makanya nanti ada diagram begitu untuk clustering menggunakan scatter plot, karena dari situ nanti kemudian kita akan mengenali pola customer gitu misalnya, sebagai contoh nanti di belakang seperti itu ya. Kalau customer itu nanti kebanyakan usianya segini, kemudian pola belanjanya begini dan seterusnya gitu. Nah, dia juga menyediakan variable input, jadi ada variable inputnya, tetapi tidak ada dependent variable. Ya, jadi seperti contoh yang saya uraikan di depan tadi gitu. Dependent variable itu misalnya kita punya satu image begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai dependent variable. Kemudian image-nya ini nanti apakah ini image anjing atau image kucing itu nanti tergantung pada berbagai variabel independen yang dilatih dengan menggunakan algoritma tertentu gitu. Nah, kemudian clustering ini merupakan bagian dari EDA. EDA ini singkatan dari Exploratory Data Analysis. Jadi di statistika itu ada yang kita sebut sebagai EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi fungsinya untuk mengeksplorasi data ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan gambaran tertentu dari data yang kita eksplorasi itu tadi. Nah, clustering ini juga melibatkan visualisasi data sebagai bagian dari EDA. Kemudian biasanya digunakan untuk segmentasi data. Ini paling cocok nanti misalnya ya, saya kasih contoh begitu, ada segmentasi konsumen gitu. Segmentasinya berdasarkan apa? Di wilayah tertentu atau age atau usia tertentu, jumlah belanja tertentu dan seterusnya gitu. Jadi nanti ada segmentasi data. Nah, clustering ini bermanfaat untuk melihat data dari dua sisi ya. Yang pertama adalah arti penting data. Ini untuk memperluas pengetahuan dalam satu domain. Ya, ini biasanya ada di kedokteran gitu ya. Misalnya kalau di kedokteran ini bisa digunakan untuk melihat salah satu contohnya ya, melihat reaksi golongan darah tertentu terhadap virus COVID-19 gitu. Kemudian melihat data dari sisi manfaat data ya, bermanfaat sebagai suatu perantara untuk proses dalam data pipeline ya. Misalnya segmentasi konsumen itu nanti bisa menuju ke langkah selanjutnya untuk program kampanye iklan yang lebih sesuai dengan target. Ada beberapa manfaat serta penggunaan dari clustering. Jadi secara umum clustering ini digunakan untuk pengenalan pola segmentasi data, sehingga semua bidang yang memungkinkan untuk memanfaatkan segmentasi data itu merupakan bidang yang potensial sebagai pengguna clustering ya. Saya kasih contoh ada beberapa di sini. Yang pertama di marketing gitu ya. Di marketing ada segmentasi pasar dan konsumen gitu. Untuk apa sih kok kemudian perlu segmentasi konsumen begitu?
Kalau kita udah tahu konsumen produk kita gitu ya, misalnya ini usianya, kalau yang usia 50 ke atas kok kayaknya nggak terlalu minat ke produk kita gitu ya, berdasarkan klaster itu tadi. Yang paling minat itu di usia 30 sampai 50 gitu misal. Nah, kemudian nanti kita bisa merancang bagaimana agar yang 30 sampai 50 itu tetap bertahan. Ini pola anu ya. Setelah pola diketahui, kemudian nanti kita bisa merancang iklan tertentu begitu. Sementara kemudian yang 50 ke atas ada kemungkinan tertarik begitu. Kemudian di kedokteran itu klaster ini biasanya digunakan untuk diagnosis ya. Atau kalau Anda pernah melihat di di beberapa media itu ada klaster untuk pengembangan penyakit menular pada saat epidemi ya. Jadi nanti ada klaster rumah tangga, ada klaster perkantoran, ada klaster apa lagi gitu. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti kita bisa mengenali, oh ternyata pandemi ini menyebar ke beberapa klaster gitu. Melalui apa? Melalui pergaulan di kantor, kemudian di rumah tangga, kemudian di misalnya klub gitu ya, klub sepeda atau apa dan seterusnya gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau kita udah tahu seperti itu, maka kita bisa memberikan warning atau peringatan untuk kewaspadaan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Kemudian di edukasi ini misalnya bisa digunakan untuk mengenali siswa atau mahasiswa yang memerlukan perhatian khusus ya. Kemudian di biologi ini biasanya dipakai untuk taksonomi spesies. Di keuangan biasanya bisa digunakan untuk mendeteksi fraud atau kecurangan dalam transaksi kartu kredit, mengenali pola cuci uang, money laundry, dan lain-lain. Ya, kemudian di IT itu ada apa yang kita sebut sebagai SNE atau Social Network Analysis. Ini digunakan untuk mengetahui sebaran dari tweet, begitu ya misalnya ya, dan menganalisis tweet yang merupakan bot atau bukan. Kalau seperti ini Anda mungkin pernah melihat di Pilpres kemarin begitu ya, pada saat ada suatu isu tertentu maka kemudian orang mulai melancarkan tweet begitu. Nah, tweet ini nanti bisa dikenali dengan menggunakan clustering ini tadi. Jadi dari sini nanti kemudian akan bisa diketahui yang mana yang orang beneran yang ngomong dan mana yang berupa bot ya, karena bot kan sangat mungkin ada di sosial media atau di Twitter begitu. Nah, untuk teknik dan algoritma clustering itu ada banyak sebenarnya ya. Di sini saya cuma menuliskan saja. Tentu saja nanti tidak bisa dijelaskan satu persatu. Nanti bisa mencari info lebih lanjut dengan menggunakan kata kunci ini ya. Yang pertama adalah affinity propagation, kemudian ada agglomerative clustering, kemudian ada BEERS, ada dbScan, k-means, kemudian ada mini batch k-means, kemudian ada mean shift, kemudian ada optics, kemudian ada spectral clustering, dan yang terakhir ada mixture of Gaussians gitu. Nanti silahkan mencari info lebih lanjut lagi kalau menginginkan mendalami masing-masing algoritma ini ya. Nah, kita hanya akan membahas k-means clustering. Ini saja mungkin kita tidak akan membahas secara sangat tuntas begitu ya, tapi harapannya nanti dengan memahami apa yang diuraikan di sini itu nanti kurang lebih gambaran umumnya udah dapat, dan kemudian nanti Anda bisa masuk lagi ke hal yang lebih detail lagi ya. Kita mulai dari penjelasan umum saja dari k-means clustering. Jadi ini merupakan salah satu algoritma dari clustering, bertujuan untuk mempartisi dataset n hasil observasi ke dalam k jumlah cluster, dan masing-masing hasil observasi ini menjadi bagian dari cluster yang mempunyai nilai centroid terdekat ya. Nilai centroid itu apa? Nilai yang dianggap sebagai nilai tengah ya. Nah, ini dimulai dari ide tahun 56 oleh Hugo Steinhaus. Kemudian algoritma standarnya dibuat pada tahun 57 oleh Stuart Lloyd ya. Kemudian Edward W. Forgy juga membuat
algoritma pada tahun 1965. Nah, istilah dari K-means ini sendiri dicetuskan oleh salah satu ilmuwan yang bernama James McQueen. Ini tahun 67. Nah, setelah itu istilah yang digunakan untuk keperluan clustering ini dengan algoritma tersebut menggunakan istilah K-means, ya. Algoritma ini sesuai dengan penemunya dan yang menyempurnakannya ini sering juga disebut sebagai algoritma Lloyd 4G, ya. Nah, seperti apa sih algoritma K-means clustering itu? Secara sederhana ini saya ambilkan dari website yang ada di bawah ini, ya. Nanti Anda bisa mencari ke situ juga. Jadi algoritma untuk K-means ini sebenarnya sederhana. Yang pertama, menentukan jumlah K dari cluster. Jadi jumlah cluster yang paling optimal itu berapa. Nah, sebenarnya ini ada beberapa teknik begitu, ya. Ada yang kita sebut sebagai siluet, ada yang kita sebut sebagai gap statistik, ada yang kita sebut sebagai masih ada satu lagi nanti akan kita bahas juga di situ, ya. Ada beberapa cara gitu, ya. Elbow, kemudian gap statistik, serta yang terakhir adalah siluet. Kemudian secara random inisialisasi centroid K. Jadi kita tadi sudah menentukan misalnya ya entah dengan algoritma atau mungkin bukan dengan algoritma dulu begitu. Algoritma elbow dan seterusnya itu tadi. Kita tentukan misalnya jumlah klaster ada 3 begitu, ya. Kalau misalnya ini nanti untuk untuk hasil penjualan nanti kita bisa misalnya 2 gitu, laku dan kurang laku begitu misalnya. Kemudian secara random diinisialisasi centroidnya. Nah, ini sebenarnya juga ada tekniknya sendiri begitu, ya. Biasanya untuk menentukan centroid ini bisa digunakan genetic algorithm atau algoritma genetika. Tapi untuk keperluan contoh di berikutnya nanti kita akan menentukan dengan cara yang cukup acak saja begitu, ya. Kemudian diulangi, ada perhitungan yang diulangi sampai posisi dari centroid itu nanti tidak berubah, ya. Yang dikerjakan apa? Menetapkan setiap poin, jadi setiap poin dari data itu ke centroid yang terdekat, gitu, ya. Kemudian setelah ditetapkan ke centroid yang terdekat, ini nanti berdasarkan berdasarkan jarak Euclidean, nanti kita akan bahas. Kemudian hitung lagi minnya. Jadi yang pertama nanti dicari jarak yang paling dekat. Kemudian setelah itu hitung minnya, ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan data kalau kita akan menggunakan K-means clustering? Jadi penyiapan data ini nanti meliputi data numerik serta kategori. Nah, kategorinya ini dalam bentuk numerik juga, ya. Seringkali kita sebut sebagai categorical data, ya. Misal kalau laki-laki 0, perempuan 1 begitu, ya. Kemudian agama ada 6 begitu, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai categorical data, data dalam bentuk kategori. Kemudian data yang sudah ada itu nanti bisa saja dibuat dalam format spreadsheet Excel, misalnya XLSX, ataupun CSV atau comma separated value. Nah, kemudian kalau data ini sudah Anda siapkan, kemudian akan dinormalisasi, ya. Tapi normalisasi ini belum tentu diperlukan, ya. Nah, secara manual perlakuan untuk normalisasi ini cukup rumit, kemudian tedious, ini berulang-ulang gitu, ya, sehingga kemudian kemungkinan bisa terjadi error gitu, ya. Kalau dikerjakan oleh siapa? Kalau dikerjakan oleh manusia, ya. Maka nanti untuk keperluan standarisasi ini, normalisasi ini kita akan menggunakan salah satu fitur dari library Python yang kita gunakan, ya. Nah, normalisasi ini apa sih? Normalisasi ini sebenarnya supaya untuk memastikan data itu berdasarkan pada range yang
normal yang sama gitu, yang common ya. Jadi ini hanya diperlukan kalau di dalam machine learning, di dalam data mining, ini hanya diperlukan jika terdapat perbedaan range yang menyolok. Saya kasih contoh di sini, misalnya kalau data itu berupa data usia begitu ya. Data usia itu katakanlah dari 0 sampai dengan 100 gitu ya, atau dari 0 sampai 70, 0 sampai 80 begitu ya. Kalau yang di atas 100 kan jarang sekali ada manusia bertahan di atas usia 100 ya. Kemudian di kolom berikutnya itu ada data pendapatan per bulan. Nah, data pendapatan per bulan ini katakanlah bisa 2 juta sampai dengan 50 juta. Nah, sehingga range ini kan letaknya jauh gitu ya dengan yang tadi itu. Yang satu 0 sampai dengan 100, yang satu 2 juta sampai 500 juta sampai 50 juta ya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka harus dilakukan apa yang kita sebut sebagai normalisasi. Kalau datanya tidak seperti itu, bagaimana? Kalau datanya itu cuma sekitar itu saja, maka tidak perlu dilakukan normalisasi ya. Kalau datanya selisihnya atau range-nya itu cukup besar atau malah besar sekali begini ya, ini nanti bisa mempengaruhi hasil clusteringnya ya, sehingga kemudian perlu proses yang kita sebut sebagai normalisasi data. Oke, nah sekarang kita akan demo di sini. Kita akan menggunakan dua demo. Yang pertama adalah perhitungan manual, kemudian yang kedua dengan menggunakan program ya. Baik, kita lanjutkan ke perhitungan manual ya. Jadi di perhitungan manual ini untuk k-means kita akan mencoba melihat bagaimana cara menghitung k-means ini dan kemudian cara memasukkan berbagai poin tersebut ke dalam klaster tertentu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, tentu saja data yang ada di sini sebenarnya cukup sederhana saja. Jadi di sini adalah data penjualan produk di toko Zimra begitu. Untuk dua wilayah ya, ada wilayah Yogyakarta, kemudian ada wilayah Klaten. Kemudian ada produk mulai dari A sampai dengan F ya. Datanya sederhana aja dengan tujuan supaya nanti untuk memahami perhitungannya nanti tidak terlalu kesulitan gitu ya. Nah, kemudian di langkah pertama ini tadi yang harus kita lakukan sesuai dengan algoritma yang sudah kita bahas adalah tetapkan K ya. K ini adalah jumlah klaster yang optimal. Bagaimana menentukan jumlah optimal dari klaster? Ini ditetapkan dengan sampai saat ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode elbow, kemudian silhouette, kemudian ada gap statistics ya. Nah, ini cukup kompleks sebenarnya di materi ini, tapi untuk kali ini bisa dibuat 2 klaster saja, yaitu laku dan cukup laku begitu. Untuk menyederhanakan saja ya. Ini nanti kalau Anda pengen mengetahui berapa jumlahnya, Anda bisa mempelajari metode elbow, kemudian silhouette serta gap statistics. Kemudian ada penentuan titik awal untuk centroid K1 dan K2. Nah, ini juga menggunakan beberapa algoritma, salah satunya adalah genetic algorithm ya. Untuk yang keperluan kita ini kita menentukan secara random saja ya. Nanti kalau Anda mau menghitung menggunakan genetic algorithm juga boleh. Kalau secara random semacam ini gitu. Kalau laku ini misalnya yang paling tinggi 120, kemudian yang paling rendah itu sekitar 50 begitu ya. Sehingga kemudian make sense kalau kita buat untuk yang K1-nya ini yang tinggi ini adalah 100 dan 105. Ini di produk A ya. Kemudian untuk yang cukup tinggi, cukup laku begitu. Kalau paling rendah tadi 50, maka cukup laku itu ya 70 sampai 80 begitu ya. Itu yang make sense-nya ya. Ini di produk D, 70 dan 80. Gitu. Nah, kemudian setelah dari poin ini kita mulai menghitung jarak menuju centroid. Jarak apa? Jarak dari masing-masing data ini ke centroid yang sudah kita tetapkan di sini.
Oke. Nah, rumus Euklidian untuk menghitung jarak seperti ini. Kita langsung aplikasikan saja. Jadi yang pertama adalah menghitung jarak antar klaster ya. Jarak K1 ke K1 tentu saja 0 ya. Kemudian jarak K2 ke K1 ini dengan menggunakan perhitungan yang ada di sini, K2-nya 70,80. Maka cara menghitungnya adalah akar dari 70 sampai 100. Kemudian ditambahkan dengan kuadrat gitu ya, ditambahkan dengan mulai dari 80 sampai 105, jaraknya ada berapa begitu ya. Jadi bukan 80 minus 105 gitu, tapi dari 80 sampai 105 itu jaraknya berapa begitu. Nah, ini kurang lebih hasilnya adalah 39 ya. Sehingga dari sini kemudian kita hitung lagi gitu ya. Kalau tadi basisnya kan K1, sekarang basisnya adalah K2. K2 ke K2 ini tentu saja 0 ya. Kemudian K1 ke K2 ini segini. Nah, dari sini kita kemudian bisa mengupdate tabel dengan centroid K1 dan K2. Produk A ini ke K1 0, produk A ini ke K2 jaraknya 39,05. Ini saya bulatkan ya, 39,05. Kemudian dari sini nanti kita bisa mengetahui yang paling kecil yang mana. Yang paling kecil 0, K1 ya, sehingga dia masuk ke klaster 1. Kemudian produk yang D ini untuk ke K1 ini jaraknya 39,05. Kemudian jarak ke K2 karena ini dari K2 ya, sama dengan 0. Sehingga yang paling kecil adalah K2, sehingga dia masuk ke klaster 2. Oke. Nah, kemudian kalau itu sudah kita tentukan seperti itu, kemudian kita akan masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita akan menghitung jarak setiap dataset ya. Jadi kita lakukan iterasi setiap dataset untuk menghitung jarak ke masing-masing centroid K1 dan K2. Ini kita data produk B dulu ya. Data produk B dengan penjualan 80 dan 90, Yogyakarta 80, Klaten 90. Jarak ke K1-nya adalah akar dari 80 sampai 100 kuadrat dan 90 sampai 105 kuadrat. Ini hasilnya 25. Kemudian jarak ke K2 dengan perhitungan yang metodenya sama, kita tetapkan hasilnya 14,14. Nah, dari sini kita bisa mengupdate tabel seperti ini untuk produk B. Jarak ke K1-nya 25, jarak ke centroid K2 14,14. Diambil jarak yang terdekat, yang mana yang lebih dekat? 14,14. Ini masuk ke K2 ya, sehingga untuk produk B masuk ke klaster 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita update centroid ya. Yang diupdate centroid yang mana? Yang kita ambil adalah K2, sehingga yang kita update centroidnya adalah yang K2. K2 ini 70,80 ya. Kemudian produk B ini 80,90. Kemudian tinggal kita hitung seperti ini, 70 plus 80 ini tadi ya, 70 plus 80 dibagi 2, kemudian 80 plus 90 dibagi 2. Hasilnya adalah 75 di sini dan 85 di sini. Nah, angka ini nanti akan dimasukkan ke klaster centroid yang baru ya. Dimasukkan kemana? Yang K2. Yang K1 tetap ya, karena tidak digunakan K1. Nah, yang K2 ini menggunakan angka yang baru, yaitu 75 dan 85. Nah, ini yang akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita akan ke produk produk E ya. Karena tadi produk C ya. Nah, di produk C ini Yogyakarta 50, kemudian Klaten 75. Jarak ke K1-nya seperti ini, hasilnya 58, sekian ya. Kemudian jarak ke K2-nya dihitung dengan cara seperti ini, cara yang sama juga, hasilnya adalah 26. Kita pakai untuk mengupdate tabel ya. Produk C ini 58,3, ke jaraknya ke centroid K1 dan jaraknya ke centroid K2 26,92. Kita ambil yang paling kecil, yaitu 26,92, sehingga ini masuk ke klaster yang kedua. Nah, kemudian data yang ini masuk ke klaster yang kedua ini kita masukkan ke bagian untuk mengupdate centroid yang kedua ya.
K2 tadi yang atas adalah 75,85, kemudian yang B ini 50,75. Kita hitung dengan cara yang sama ya, 75 tambah 50 dibagi 2, kemudian 85 tambah 75 dibagi 2. Hasilnya untuk yang K2 62,5, kemudian untuk yang hasil yang untuk yang pertama ini 62,5, kemudian hasil yang kedua ini adalah 80. Nah, hasil ini yang akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Yang berikutnya apa? Harusnya D, tapi tadi kan D sudah ya. Kita pakai yang E. Dengan perhitungan yang sama, yang E ini kita gunakan untuk yang 60,50, Yogyakarta 60, Klaten 50. Jarak ke K1-nya sekian, kemudian jarak yang ke K2 sekian ya, 32,5. Ini cara menghitungnya sama gitu ya, dengan atas-atas itu tadi. Kalau ini sudah diperoleh, maka kemudian dimasukkan ke sini yang E, ke K1 68, kemudian yang ke K2 32,5, diambil yang jarak terdekat yaitu 32,5, masuk klaster 2. Oke. Kemudian nanti sentroidnya K2 di update lagi gitu ya, 62,5 dan 80, kemudian ada 60 dan 50. Ini 62,5 tambah 60 bagi 2, kemudian 80 tambah 50 bagi 2. Hasilnya 61,25 dan 65. Ini yang akan dipakai di berikutnya nanti ya. Jadi K1 ini 100 dan 105, K2 61,25 dan 65. Ini yang akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Nah, di perhitungan berikutnya ini yang akan digunakan di sini. Anda nanti melihat 61,25 dan 65 begitu ya. Untuk produk F, Yogyakarta 120 dan Klaten 100 ya, dengan perhitungan yang sama caranya. Hasilnya ke sentroid K1 20,61, kemudian ke sentroid K2 68,38 ya, 39 ya, 39. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel, kita update. Yang paling dekat mana? Yang paling dekat ternyata K1, sehingga dia masuk ke klaster 1 ya. Nah, jadi dari sini kita sudah mendapatkan ini tadi untuk produk A, ini nanti masuk klaster 1, produk D masuk klaster 2, B masuk klaster 2, C masuk klaster 2, E masuk klaster 2, F masuk klaster 2. Klaster 1 artinya laku, klaster 2 ini artinya cukup laku ya. Nah, itu untuk yang perhitungan manual. Kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan Python ya. Jadi kita coding untuk keperluan ini. Nah, saya sudah membuatkan notebook menggunakan Jupyter notebook begitu ya. Ini ada di GitHub, kami. Ini bisa dilihat di bagian komentar di YouTube untuk untuk URL-nya ya. Nah, untuk K-means clustering dengan menggunakan Python ini kami uraikan di sini untuk memberikan contoh segmentasi konsumen ya, dengan menggunakan K-means clustering. Nah, ini untuk hak cipta saja. Isi dari materi ini diambil dari sumber utama ini. Cuman di sumber utama itu ada beberapa perubahan yang harus dilakukan, terutama ada perubahan di argumen-argumen berbagai functionnya, function atau metode ya. Nah, kemudian datasetnya berbeda ya. Datasetnya kami menggunakan ini. Nanti bisa coba dilihat di situ. Di situ ada customer gitu ya. Kemudian sumbernya juga kami ambil dari dokumentasi yang ada untuk Python, Conda, Matplotlib, Scikit-learn, Seaborn, Mplot 3D, kemudian ada term color ya. Nah, materi ini kalau kita bicara tentang K-means clustering itu nanti kita bagi menjadi 5 bagian aja. Ingat tadi bahwa K-means clustering serta visualisasi data itu merupakan salah satu bagian dari EDA atau Exploratory Data Analysis ya. Jadi
kita bagi jadi 5. Yang pertama adalah penyiapan paket dan konfigurasi awal, ya. Paket apa aja yang dipakai? Paket yang dipakai yang pertama untuk mengelola data, ini ada Pandas, kemudian ada NumPy. NumPy ini lebih ke arah array-nya, ya. Kemudian ada paket untuk visualisasi data, gitu. Ada Matplotlib, kemudian ada Seaborn, kemudian ada mplot 3D, ya. Kita ambil akses 3D-nya nanti. Kemudian untuk teks, misal kita pengen menuliskan teks dengan tebal begitu, ya. Nanti kita menggunakan term color. Kemudian untuk menghitung k-means itu kita menggunakan pustaka atau library dari scikit-learn, ya. Ini digunakan untuk normalisasi data, standarisasi data tadi, dan kemudian algoritma data miningnya untuk k-means clustering, ya. Kemudian konfigurasi awalnya ini untuk ukuran dari gambarnya, figurnya, kemudian stylenya white grid. Nah, di bagian yang kedua itu kita akan mengambil data yang sudah kita ambil tadi, kita siapkan dari URL yang sudah saya sebutkan di atas ini tadi, ya. Jadi di sini ada URL-nya, datanya ada di sini. Silahkan di-download dalam format CSV, separated value. Kemudian diletakkan di direktori yang sama. Kemudian di situ dibaca dengan menggunakan Pandas method read CSV. Nama filenya ini customers 02 CSV. Kemudian indeksnya adalah customer ID. Nah, ini yang kita ambil di sini. Kalau DF ini singkatan dari data frame, ya. Data frame yang kita hasilkan setelah membaca dari CSV nanti seperti ini, ya. Kemudian kalau mau menampilkan semua data, ya tinggal kita panggil aja DF begitu. Nah, ini datanya jumlahnya ada 200 begitu, ya. 200 rows kalikan 5 columns. 5 itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada gender sampai dengan cluster 6 ini tadi, ya. Sorry, ini cluster 6 ini nanti belakangan sebenarnya, ya. Kemudian kita akan mulai menggunakan berbagai visualisasi data. Jadi yang pertama kita akan melihat distribusi yang berdasarkan usia dulu, ya. Kita coba lihat hasilnya dulu, ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi untuk usianya seperti ini. Kemudian nanti frekuensinya yang muncul seperti ini. Nah, frekuensi itu apa? Nanti kita lihat dari sininya, ya. Nah, yang pertama ini menggunakan metode yang sudah deprecated, ya, obsolete. Jadi nanti di versi yang lebih baru lagi ini akan dihilangkan. Cuman ini memang sengaja saya tampilkan supaya mengerti perbedaannya. Jadi kalau yang menggunakan dengan menggunakan displot yang menggunakan T ini, nanti ada garisnya ini, ya. Kalau displot yang tanpa T, ini yang baru ini. Jadi yang baru itu nanti pakai displot, nanti akan seperti ini, ya. Jadi dengan cara seperti ini, nanti kita akan mengetahui kita akan mengetahui visualisasinya, yaitu visualisasi apa? Jumlah yang yang berusia 20 begitu, ya, misalnya itu frekuensinya ada berapa begitu yang muncul, frekuensi kemunculannya. Kemudian yang usia segini ada berapa, usia segini ada berapa, dan seterusnya, ya. Ini bisa diperoleh dengan menggunakan ini tadi, ya. Nah, ini describe ini merupakan metode yang digunakan untuk descriptive statistics, ya. Hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Jumlahnya ada 200, kemudian standard deviation, kemudian minimal, dan seterusnya begitu. Minimal, maksimal, kemudian 25%, 50%, 75%. Ini ada di ada di data frame yang ada di Pandas, ya. Di Pandas itu bisa dipakai untuk mendeskripsikan statistika deskriptif, gitu. Nah, kemudian setelah itu
akan kita coba tampilkan diagramnya atau figurnya, image-nya, distribusinya dengan menggunakan Seaborn ya. Seaborn ini kita menggunakan distribusi frekuensi ini tadi ya. Basisnya apa? Basisnya adalah age atau usia. Jadi nanti data kan ada ini ya, ada gender kemudian ada age. Basisnya apa? Basisnya adalah age. Nah, tentu saja Anda bisa menggunakan lainnya juga ya, misalnya gender. Kalau gender kayaknya enggak sih, itu untuk karena kategorikal data ya. Jadi spending bisa aja menggunakan spending score, kemudian annual income gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini adalah bagian yang digunakan PLT ini untuk matplotlib tadi, title-nya apa, kemudian label untuk sumbu X-nya apa, label untuk sumbu Y-nya berapa, kemudian font-nya 14 begitu ya. Nah, kemudian savefig ini dipakai untuk kalau kita mau menyimpan ke dalam suatu image dengan format PNG atau portable network graphic ya. Nah, begitu ditampilkan nanti seperti ini. Kalau menggunakan yang lebih baru versi saat ini, bedanya dengan tampilan di atas seperti ini, ada garis ini. Kalau yang di bawah ini nggak ada gitu ya. Tapi ini di sini tidak menggunakan T ya, displot gitu. Colornya teal. Nah, kemudian distribusi berdasarkan jenis kelamin ya. Pada data telah didefinisikan bahwa kalau 0 itu laki-laki, kemudian 1 itu perempuan ya. Jadi male customer ini yang gendernya 0, kemudian female customer yang gendernya 1 gitu ya. Kemudian untuk mencari data keseluruhan kita menggunakan penghitungan ini panjang dari indeksnya. Indeksnya tadi kan customer ID ya, jumlahnya ada berapa, panjangnya itu nanti akan masuk ke 6 rows ini tadi. Kemudian setelah itu akan ditampilkan berbagai tulisan ya untuk jumlah total datanya berapa dengan dengan atribut bold atau tebal ya. Kemudian jumlah konsumen laki-lakinya berapa, ini line ini jumlah dari male customernya, kemudian jumlah konsumen perempuannya female customernya, line-nya panjangnya ada berapa begitu ya. Kemudian untuk persentase konsumen laki-laki berapa persen dari keseluruhan data bisa dihitung dengan menggunakan cara seperti ini. Demikian juga dengan yang konsumen perempuan ya. Kemudian setelah itu kita bikin plotnya ya, disimpan kalau perlu, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jumlah total data 200, konsumen laki-lakinya 88, konsumen perempuannya 112, kemudian persentase konsumen laki-laki 44, persentase konsumen perempuan 56 ya. Kalau dilihat nanti akan seperti ini ya. Kalau dilihat nanti akan seperti ini. Oke. Di sini jenis kelaminnya untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y-nya jumlahnya. Kemudian kita akan membuat scatter plot ya. Di sini sudah ada keterangannya, nanti Anda bisa baca sendiri. Scatter plotnya kita buat seperti ini ya. Nah, scatter plotnya ini kita akan ngeplot berdasarkan usia dan pendapatan ya. Jadi perbandingan usia dengan pendapatan. Jadi nanti dari sini kita akan mengetahui untuk usia 20-an ini pendapatannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Sebarannya ya, scatternya akan seperti ini. Kalau 30 nanti seperti ini. Kalau 40-an nanti seperti ini dan seterusnya ya. Ini untuk mengetahui, dari sini nanti kita akan mengetahui scatternya, sebarannya itu, sehingga kemudian oh yang usia 50-an itu kira-kira dari tampilan ini kan kita bisa melihat ya, yang usia 50 itu ternyata penghasilannya sekitar segini gitu ya. Nah, kemudian scatter atau sebaran berdasarkan usia dan pendapatan serta spending score ya. Jadi di sini kita tentukan areanya dulu. Ini dipakai untuk lingkaran tadi itu sebesar apa supaya nanti kita bisa mengetahui, mata kita mungkin bisa lebih mengetahui begitu ya, dikalikan 10 supaya kelihatan nanti ya. Nah, ini nanti akan jadinya seperti ini
ya. Jadi di sini ada usia, kemudian nanti di sini ada pendapatan. Nah, skornya itu nanti skor belanjanya berapa, ini nanti kalau yang kecil ini skor belanjanya kecil. Nanti makin besar nanti akan makin besar begitu. Ya, jadi untuk usia 40, kemudian yang female itu kan yang satu itu ya, female itu ternyata segini. Kemudian pendapatannya segini 50-an ini tadi, maka kurang lebih akan seperti ini. Gitu. Nanti dari sini kita akan mengetahui ya. Nah, kalau sudah visualisasi data, maka kita bisa melakukan proses. Kalau visualisasi data itu sebenarnya untuk untuk tidak harus ada gitu ya. Ini saya tampilkan aja supaya nanti kira-kira mengetahui kalau akan menampilkan data ke manajer itu sebaiknya seperti apa begitu ya. Kan lebih enak kalau menampilkan gambar seperti ini daripada tulisan angka begitu ya. Kemudian data itu kita normalisasi ya, seperti tadi yang sudah diuraikan. Normalisasi ini digunakan supaya mendapatkan common ground yang sama gitu ya, untuk range-nya. Contohnya tadi sudah diuraikan gitu ya, usia 0 sampai 100, sementara kalau pendapatan 2 juta sampai 50 juta begitu. Itu kan jumplang begitu ya. Nah, supaya range-nya itu cukup seimbang, maka dilakukan proses normalisasi. Nah, untuk melakukan proses normalisasi kita menggunakan standard scaler ya. Nah, kemudian standard scaler ini kemudian akan dilakukan pada X ini tadi ya. Kemudian dari situ kita akan mengetahui sampel datanya seperti ini. Ini baru 5 data aja ya, 5. Kalau mau semuanya ya menggunakan cluster data ini. Nah, kalau data sudah kita siapkan, sudah kita normalisasi, maka kita bisa melakukan proses clustering ya. Clustering ini, untuk cluster kita tetapkan ada 3 ya. Kalau Anda di program studi statistika, maka Anda harus memahami elbow-nya, kemudian siluetnya seperti apa, gap statistiknya seperti apa. Tapi kalau informatika ya oke, katakanlah yang penting Anda bisa memanfaatkan K-means yang ada di sini gitu ya. Clusternya kita tetapkan ada 3. Kemudian setelah itu kita bikin modelnya ya. Di model ini kita akan bikin K-means, kemudian metodenya K-means plus plus. Di sini ada penjelasannya juga. Kemudian jumlah klasternya ada 3 ini tadi sudah kita tetapkan. Kemudian init ini jumlah berapa kali algoritma K-means akan dijalankan dengan centroid yang berbeda-beda ya. Ini kita tetapkan 12 kali begitu ya, supaya supaya makin presisi gitu. Nah, kemudian setelah itu X ini akan dimasukkan ke dalam model ya. Nah, dari situ kemudian kita akan mendapatkan label dari model tersebut ya. Labelnya apa saja? Labelnya ada 0, 1, dan 2 ya. Jadi ada cluster 0, ada cluster 1, dan ada cluster 2. Nah, kemudian setelah itu ini ditambahkan di sini untuk cluster 6 sesuai dengan labelnya ini tadi. Jadi dari situ kita akan mengetahui customer ID 1 ini masuk ke cluster yang mana, cluster 2, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengelompokan ya. Pengelompokan dengan berdasarkan pada cluster number itu tadi, kan ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Ya, kemudian nanti kita akan mengetahui rata-ratanya ya. Untuk cluster 0 ini rata-rata belanjanya 18 sekian gitu ya. Kemudian yang cluster 1 82, kemudian cluster 2 49 gitu ya. Cluster 0 ini rata-rata income-nya 87, 87, kemudian 86, kemudian 44, dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan visualisasi clustering itu tadi ya. K-means-nya udah kita hitung. Sekarang tinggal kita visualisasikan dengan menggunakan Access 3D ya. Kurang lebih seperti ini. Sudah saya berikan komentar-komentar, nanti bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari. Kalau kurang nanti sudah saya kasih pointer ke ke tempat-tempat tertentu begitu ya. Misalnya kayak di sini ya, definisi model menggunakan K-means dengan metode K-means plus plus. Nah, ini di scikit-learn.org dan seterusnya gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti akan kurang lebih seperti ini ya. Dari sini kita mengetahui ada 3 warna, biru, kemudian ada biru muda, dan
ungu seperti ini ya. Jadi dari sini kita akan mengetahui usia, kemudian pendapatan serta skor belanja. Dari sini kita akan mendapatkan klaster ini, kemudian ada klaster ini, kemudian ada klaster ini gitu ya. Nah, visualisasi ini akan berguna untuk lebih lanjut lagi ya. Kalau seperti ini kan kita akan mengetahui ternyata pendapatan segini, sekitar segini itu nanti masuk ke klaster segini gitu ya. Untuk yang skor belanjanya, skor belanja tertentu begitu, dan usia tertentu gitu. Nah, kurang lebih materinya seperti itu. Jika masih ada pertanyaan nanti dipersilahkan bisa kontak ke ke email ini boleh, atau menggunakan cara-cara lainnya, menggunakan WhatsApp dan seterusnya begitu ya. Materi untuk K-means clustering salah satu task dari data mining untuk kali ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.